Zona Music Indonesia Radio. Zona Music Indonesia Radio, 90% Music Indonesia, sahabatnya kita semua. Balik lagi sahabat setia. Dan masih bersama saya Putra dan Abang Tio yang menemani sahabat setia semua. Beberapa lagu sudah kita dengarkan, dan sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya ya sahabat setia ya. Nah, ngomong-ngomong masalah PDKT, apa ya? Mungkin Putra ini dulu ya ke Bang Tio ya. Nah, kalau Bang Tio sendiri gimana nih? Apakah pernah melakukan PDKT? Iya, wah ini kayak mau diinterogasi juga. Iya, gini. Kalau melakukan PDKT, ya pernah. Kan kalau masalah PDKT pendekatan ya itu sering sebenarnya. Jadi semua nggak Pak? Bentar, jadi ingat. Ya, halo. Oke. Nah, sering melakukan Nah, pendekatan. Ya pendekatan sih sering. Tujuannya awalnya ya nggak harus pacaran ya. Pendekatan itu Tapi ya itu jadi nggak? lebih akrab agar Ada nanti. yang jadi nggak? Ada yang dibilang jadi tuh ini kami sedang apa ya? Bukan pacaran sih ya. Jadinya jadi tapi nggak pacaran, kayak hubungan jalur langit ya, jalur langit yang artinya Itu tahun berapa? ya terserah nanti gitu. Sekarang. Pas sekarang. Wah. Gimana nih? Tapi saya nggak mau sebut nama, yang jelas ada gitu ya. Jangan-jangan kecurigaanku benar ini? Enggak, bukan itu. Gitu. Ya. Hanya saya, dia dan Tuhan yang tahu gitu ya. Hanya jalur langit. Jadi dibilang pacaran ya enggak. Jadi seandainya nanti enggak jadi menikah pun enggak ada risiko ya, bukan salah juga gitu. Dan aman lah gitu. Tapi umpama gini loh. Ini kan katanya antara jarak langit, ya kan? Langit dan bumi. Wih. Nah, jika sewaktu-waktu dia didekati sama cowok lain, apakah dirimu nggak bakal cerumbu atau gimana? Ya gimana ya, bisa cemburu juga sih ya. Bisa cemburu juga. Tapi ya gitu. Iya ya gitu. Ya apa? Terbongkar di sini. Oke. Nah, tapi apa Pak? Ya cemburu sih, tapi ya harus pengen cemburu. Ya tapi cuma ya nggak ada hubungan. Mungkin jadi nggak ada hubungan gitu. Karena kalau saya sih jujur aja nggak, walaupun sebenarnya keinginan bercinta itu ada, namanya orang yang normal gitu kan. Nah, tapi saya itu lebih mikirin untuk masa depan dulu. Jadi mikir kerja. Tapi memang dari dulu sampai sekarang dirimu nggak pernah pacaran ya? Kalau pacaran sih dulu pernah, waktu masih dibilang tahun pacaran berapa? Saya suka, tapi dia nggak. Jadi gini, saya tuh dulu waktu tahun 2015, waktu itu saya masih umur 14 kan. Kalau nggak salah 16, 15 mau 16 lah, sekitar tahun itu kurang lebihnya. Nah itu saya tuh menyukai teman, dan itu dia masih umur 10 tahun Mbak.
namanya anak-anak saya tuh nggak Orang punya mana nih? Orang teman mana yang nih? tunanetra, satu daerah waktu itu. Wah, satu Satu daerah. daerah. Pacar 5 langkah ya. Mm-mm. Oke. Pacar tetangga. Oke. Punya pacar tetangga. Jadi gini, dulu itu saya namanya teman itu dikit, dan waktu itu temanku ya banyak-banyaknya tuh ya usianya 11, 10 ya. Dan saya tuh terbesit di hati itu gini. Aku jadi ingin punya pacar ya. Enak kali ya punya pacar ya. Aku juga udah gede, tetap jomblo seperti ini. Waktu itu masih belum paham ilmu agama. Waktu itu ya nggak terlalu takut gitu. Nah, oh iya, saya kan punya teman namanya ibarat tak sebut saja misalnya Cindy misalnya ya. Mm-mm. Nah, sebentar. Atau Ini suara Dinda. saya jelas toh? Asli jelas-jelas. Atau Aduh, Ani. jangan Dinda itu panggilan. Dinda itu panggilan. Aduh, jangan Pak Bostawi. Ya udah, nanti dilanjutkan di private Kenapa ya. dirimu Kalau masalah Dinda. kelihatan salting gitu, Pak? Ya udah, kalau memang ada yang perlu dibongkar ya udah bongkar yuk. Mumpung lagi program kisi hati. Tak lanjutkan. Gini, saya itu aku ini udah gede, ingin punya pacar. Oh iya, si Cindy itu kan lumayan juga, dia dekat, dia juga cantik. Gimana ya kalau tak jadikan pacar? Nah, terbesit gitu di hati saya. Nah, waktu saya ngobrol sama pacar sama teman, ini asli sama teman saya, kamu tadi lihat si Cindy nggak, gitu kan? Enggak gitu. Terus oh ya udah, terus ngomong. Nah, di tengah obrolan itu saya ngomong itu pacarku. Nah, saya langsung gitu. Namanya masih anak-anak, ya nggak jelas gitu. Nah, terus teman-teman, pacaran ya? Belum. Kamu ada rasa ya? Iya sih. Tolong teman-teman bantu aku dong. Nah, gitu. Dibantu. Waktu itu mau SMS-an waktu itu saya masih pakai HP Symbian itu. Ya, Nokia 73 itu. Nah, waktu itu takutnya dibaca ibunya. Namanya anak-anak. Nah, tapi kalau sekarang ya meskipun ibunya mungkin baca nggak takut ya dirimu ya? Nah pasti mau, enggak, aku mau udah nomor gede. anakmu bu. Kan udah gede, mungkin sekarang seorang itu yang tak cintanya mungkin umur 20, 21 kan nggak ada masalah gitu loh. Kalau dulu yang saya cintai umur 11, saya 14 waktu itu. Nah, umurnya berapa? Terus ya udah 11 waktu itu kurang lebihnya, 10-11. Oke, berarti udah 3 tahun ya. Nah, waktu itu langsung saya dibantu sama temannya, wes kamu tak tuliskan surat. Nah, gitu. Kayak zaman dulu gitu. Ini masih ternyata tahun-tahun 2015 itu surat masih berlaku ya. Bagi saya masih berlaku waktu itu karena takut. Jadi gini, teman saya tuh ngirim surat. Nah, terus titip sama teman saya, nanti kasihkan si Cindy gitu kan. Saya kasihkan si Cindy. Nah, waktu Cindy main bareng sama teman-teman, sama saya juga. Nah, dikasih sama Cindy. Nah, setelah itu ya bingung, anaknya juga bingung ya, namanya masih kecil nggak ngerti mungkin ya, nggak jelas gitu loh. Cinta saya itu diterima apa enggak ya nggak jelas. Nah, saya waktu itu nggak karu-karuan perasaan itu. Ya seneng. Wah, pasti nggak bisa tidur nih. Iya. Ya bingung. Iya. Nah, waktu itu ini entah beberapa hari berlalu, kira-kira 2 minggu atau 1 minggu lebih ya. Ini entah, namanya teman saya tuh juga nakal-nakal, kadang-kadang ada juga yang bikin masalah kan. Ini entah dari dia yang nulis, dari si gadis ini atau si Cindy ini, atau mungkin teman saya yang bikin gara-gara atau apa, nggak tahu saya kebenarannya, wallahu alam.
ini Mas Tio, ada surat dari, tak bacain ya, tapi sama jangan kaget gitu. Nah, Mm. nah Berarti waktu itu suratnya dari saya ceweknya dengar ya. katanya, tapi entah bener apa enggak gitu loh. Tapi ya kayaknya ya bener, tapi nggak tahu, soalnya gini loh, yang nganterin surat saya tuh dia juga sering bohong ini, makanya saya agak bingung gitu loh. Tapi yes, udahlah, itu masa lalu. Yang penting ya wes, sekarang nggak ada apa-apa sih, sama ceweknya tetap teman baik gitu. Nah, Mm. jadi gini, intinya itu, maaf Mas, aku dimarahi ibu, nggak boleh pacaran. Mohon maaf, sekarang saya nyatus gitu. Sekarang saya nyatakan putus gitu. Karena aku nggak dimarahi. Itu tulisannya. Oke. Berarti surat itu isinya ngajak putus ya. Padahal di sini Katanya sistemnya dimarahin ibu. kalau kita mau lihat dari ini belum ada jadian loh. Kok putus Belum ada ya? jadian, nah makanya itu anak kan nggak bisa di ini secara jelas kayak orang sudah pacaran ya kayak zaman sekarang, enggak kan. Ini kalau udah gede kan jelas lah, jadian apa enggak udah jelas. Kalau nggak jadian mana bisa putus. Waktu itu masih anak-anak, saya juga masih anak-anak ya, udah lumayan ngerti, tapi ceweknya tuh masih belum tahu gitu-gituan, masih umur kan ya, sama orang tuanya dimarahin ya wajar, masih kecil kok. Suaranya putus-putus. Gitu di Oke, cek. orang tuh. Oke, sahabat setia. Ini suaranya Bang Tio putus-putus ya. Nah, putus-putus Pak. Coba jaringannya. Halo. Nah, jaringan. Lagi. Nah, gimana kalau sekarang? Nah, udah lanjut. Nah, setelah itu saya bingung kan. Wah, wis kayak nangis waktu itu. Makan itu nggak enak. Ya, sebenarnya Waktu itu benar-benar nangis. iya, waktu itu ya iya. Dan saya itu kayak ada perasaan, memang ada kayak rasa cinta gitu. Nah, tapi si ceweknya namanya Nana. Yang Ada jaringannya. lah pokoknya tidaknya masih kecil. Ha-ha. Nya juga malah. Cek. Oke. Nah, jadi Sampai pas mana kayak tadi yang gini. jelas? Ya. Sampai Mana tadi? nangis, benar-benar cinta, benar-benar sayang. Nah, iya, itu saya ya cinta gitu. Kayak ada rasa cinta, memang kayak aduh gimana gitu rasanya waktu putus itu. Makan gak enak. Nah, tapi ceweknya nih ya masih kecil dibilang cinta ya kayaknya enggak. Dibilang Berarti cinta ini kayaknya ya lagunya enggak. nih. Mau makan teringat padamu. Mau Oke. Wah, ternyata dibalik ininya Bang Tio juga punya kisah yang sangat memilukan ya. Nah. Ya begitulah. Berarti nih cinta bertepuk sebelah tangan kalau gini jalan ceritanya ya Pak ya. Iya. Punya teman banyak, punya teman sedikit, dan adanya ya yang cewek mungkin yang seumuran atau gimana gitu. Dan semenjak itu dirimu udah nggak kepikiran lagi? Ya sebenarnya kalau keinginan kayak punya pacar itu masih ada, tapi ya saya tahan dulu, terus nunggu nanti seandainya nih ya, waktu itu ya pikiran saya waktu itu seandainya nanti saya bisa sekolah, saya bisa
tadi pajak itu pikir terus gampang itu gampang gitu. Iya, seandainya bisa sekolah dapat cewek di sekolah gitu ya. Eh, berarti terakhir ya tahun 2015 itu ya. Beberapa tahun berlalu sekarang saya Nah, suaranya putus-putus ini sama sekarang ya. saya sekarang gini, Kurang mendukung. kalau Coba untuk jaringannya di ini lagi. Oke, iya sambil kita iya menunggu. nah halo Ah, halo halo jaringanmu kok buruk banget ya, Pak ya? ya, gimana sekarang? Masih sih. Kayaknya geser sini deh. Halo halo Nah, tunggu maju ke depan. Jangan terlalu jauh ke belakang deh. cek halo. Nah, udah aman. Nah, Oke. lanjut ya. Nah, setelah itu kalau pikiran saya sekarang gini sih. Teman, nah jelasin ya, jelas ya. Oke, jelas. Teman cewek banyak sekarang. Kalau saya ingin pacar, bisa keturutan, insya Allah bisa keturutan. Tapi saya lebih mikirin nanti dulu lah. Kalau ini sudah baru Kenapa? cari pasangan. Gitu. Kok nanti? Ya demi ini. Iya. Ya demi kebaikan juga. Gitu. Oke, demi kebaikan. Jangan-jangan dirimu belum bisa move on ya, Pak? Udah, kalau masalah itu udah kok, udah. Nggak ada ini sama sekali. Oke, udah ya. Baik, sahabat ya. Itu dia sedikit cerita dari Bang Tio ya. Yang ya lumayan memilukan sih sebenarnya ya. Berarti sama sih. Jujur aku juga dulu kayak gitu sih. Cinta pertama. Cuma bedanya kalau aku tuh sempat menjalani 2 minggu. Ya seperti yang dibilang sama Bang Tio tadi, bahwasanya kalau kita tuh baru pertama punya pacar, bener itu nggak bisa tidur. Sumpah waktu itu aku nggak bisa tidur semalaman. Iya. Karena mikirin terus kapan ya paginya supaya bisa teleponan lagi sama dia. Kapan ya ininya supaya aku bisa ini lagi SMS-an sama dia. Ya, itu. Makanya Kalau saya dulu malah bayangin kayak apa, seandainya nanti apa, aku seandainya apa, misalnya nih seandainya sakit atau apa dijenguk sama dia, dikasih semangat sama dia, dikasih nasihat-nasihat sama dia gitu. Bayanganku gitu-gitu. Aduh. Oke. Untuk sahabat setia, kita masih di program Kisi Hati dan kita masih membahas masalah PDKT. Oke, sekarang kita lanjut. Iya. Kemana dulu ini? Masalah yang apa dulu? PDKT yang masih Islam atau apa? Kita bacakan dulu kayaknya ya. Oh iya. Mana di antara? Ini sudah pertanyaan yang sudah masuk dari 2 hari yang lalu ya. Iya. Katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kakak yang sedang bertugas. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Kuvina dari Jakarta. Kalau boleh tahu dan ingin bertanya, sebenarnya PDKT dengan apa sih ini? PDKT dengan katanya
kalau boleh tahu PDKT dengan taruhan itu bedanya apa? Nah, ini pas banget ini. Ini ada Iya. artinya di sini Oh. ya. Oke. Katanya mohon untuk penjelasannya, Kak. Karena saat ini saya sedang menjalani hubungan ta'arufan. Awalnya sih aku Iya. pengen pacaran, cuma cowoknya nggak mau. Katanya lebih memilih Iya. untuk ta'arufan dibandingkan pacaran. Oke, mumpung ada ahlinya nih, silakan. Pak Ustaz. Insyaallah kalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Zona religi. Nggak apa-apa. Ya jadi begini. Ya PDKT kan pendekatan. Kalau ta'arufan itu kayak perkenalan. Nah kalau di dalam Islam istilah ta'aruf perkenalan setelah pasangan suami istri atau menikah. Nah kalau Gimana tadi Pak? kita Suaranya putus-putus. Bisa diulang. halo. Nah, lanjut. Nah kalau PDKT kan pendekatan, belum tentu ta'aruf. Nah kalau ta'aruf ini di dalam Islam itu ya kayak perkenalan gitu. Tapi ya itu juga diistilahkan ini ya calon suami ataupun istri lah. Kalau bahasa kasarnya itu pacaran secara Islam gitulah bahasa kasarnya ya. Tapi bukan pacaran gitu, bukan pacaran. Nah, saya ta'arufan dengan siapa gitu. Nah itu jadi tunangan gitu. Nah kalau di hitbah nanti jadi tunangan. Tapi intinya beda sih. Pendekatan itu belum tentu ta'aruf. Kalau ta'aruf itu secara Islam, jadi ya saling mengenal gitu loh. Saling mengenal. Jadi saya ta'arufan dengan Cindy misalnya. Nah saling mengenal. Nah kalau sudah ta'aruf 1 atau 3 bulan, nah dilamar gitu. Kalau pendekatan belum tentu ta'aruf. Nah kalau pacar kamu nggak mau diajak pacaran, maunya ta'arufan, itu benar itu. Jarang yang seperti itu. Beruntung itu. Berarti insya Allah pacar kamu, calonmu itu orang yang soleh ya. Ya Gitu orang ya. yang soleh. Jadi kalau mau pacaran itu ya ini ya. Tapi intinya kalau nggak mau pacaran, ya lanjut. Kalau Kayaknya sudah panggilan dari pengadilan ini. Kayaknya harus diminta ini pilih siapa, pilih dia atau aku. Oke, lanjut. ya. Jadi ini apa? Itu baik, itu malah lebih baik nggak pacaran, lebih baik ta'arufan saja. Bahkan ada juga anak-anak sekarang ini yang memakai istilah komitmen ya, kita nggak pacaran, tapi nanti kalau kamu jodohku pasti akan menikah denganku. Itu saya punya teman, dia seorang santri, dia juga berkomitmen sama si ceweknya. Ya dibilang pacaran sih enggak ya. Ya cuma ini nanti kalau jodoh nanti akan nikah gitu. Dia sama-sama mondok tapi beda pesantren gitu. Nanti kalau sudah itu ini membuat baru nikah. Nah, itu boleh. komitmen, membuat komitmennya bentuk seperti apa, Bang Tio? Ya Karena kayak kan pada umumnya apa gini ya? loh. Kalau kan kita berpacaran, kita membuat suatu komitmen. Kamu nggak boleh selingkuh. Kapan-kapan kamu selingkuh, aku pergi ya. Oke. Kalau aku selingkuh, kamu pergi. Nah ini kalau komitmen seperti ini bentuknya seperti apa? Apakah bentuk sebuah janji juga atau gimana? Ya janji itu termasuk janji. Tapi kalau diistilahkan sebenarnya komitmen itu juga sama dengan pacaran sebenarnya. Tapi mungkin nggak takut. Kalau pacaran kan ya segitulah, itu mendekati zina dan sebagainya, jadi nggak mau pakai istilah itu. Tapi biasanya kalau anak-anak yang komitmen yang mungkin ya dekat taat dalam beragama, walaupun komitmen atau pacaran itu ya bahkan ini dia jarang berhubungan, maksudnya teleponan, ya saling menjaga lah gitu.
nggak terlalu Salah menjaga perasaan ya. aja. Nggak terlalu berlebihan juga itu, nggak terlalu menggombal atau gimana gitu. Itu aja sih. Oke. Ya, jadi kesimpulannya gini, apa untuk si dia yang tanya tadi itu ya, Vina. siapa tadi yang tanya tadi? Vina. Itu bagus itu, cowok kamu kalau nggak mau pacaran mau ta'arufan itu bagus. Itu malah lebih baik daripada pacaran. Gitu. Berarti itu Kalau ta'aruf kan masih bukan 90% udah benar-benar serius ya. Iya, bisa dikatakan. Dan PDKT belum tentu ta'aruf, gitu ya. Jangan sampai di ini. Aku PDKT aja ta'aruf gitu. Bukan. Berarti memang beda ya, Bang Tio. Ya? Beda sebenarnya. Meskipun artinya mungkin hampir sama. Hampir sama. Oke, untuk Vina yang ada di Jakarta, semoga terjawab sudah pertanyaannya. Kebetulan banget ini ya pertanyaannya, karena saya ditemani sama seorang ustaz yang sudah ahli di bidangnya ya. Nah, jangan gitulah. Oke, next satu lagi sebelum kita hadirkan lagu. Datang dari Cinta yang ada di Bulukumba. Cinta. Bulukumba. Sulsel ya. Ini curiganya Sulawesi jangan-jangan Selatan. cinta teman aku ini. Mungkin Katanya ya bisa jadi sih. itu mantanmu. Enggak. Jangan. Jangan gitulah ya. Kayaknya nih ini apa warna-warna mau balas dendam kayaknya ini. Kok tahu? Cinta yang ada di Bulukumba. Katanya mau curhat. Curhat ini. Iya. Curhat dong, Kenapa ya Pak. Iya dari dong. dulu? Kayak Mama Dede. Curhat dong, ah. Iya dong. Iya dong. Udah lama itu, udah enggak ada ya programnya. Katanya kenapa ya, Kak? Mana sih dia? Oke. Katanya apa sih ini? Aduh, tulisannya. Parah. Perangkatnya malah ngadat lagi. Oh iya, katanya mau curhat. Kenapa ya, Kak? Jodoh apa? Jodoh itu susah datang kepadaku. Padahal usiaku sudah lewat dari batas yang seharusnya. Gimana ini, iya. Pak Ustaz? Udah ini. Kalau gini dukun saya keluar ini. Enggak bercanda. Iya, jadi Iya. Jodoh pada gini intinya ya. Cinta ini curhat. Dia tuh udah lewat dari usia batas ini, tapi dia tuh Iya, juga belum ada jodoh, pacar pun Gini, nggak gini. ada. Gini. Ya. Ya, jodoh itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Lauhul Mahfuz ya. Jadi insya Allah nanti ada jodohnya, cuman masih belum tahu entah kapan. Ya tetap usaha mungkin ya cari kenalan, mungkin WA mungkin. Kenalan ya. Kalau sudah ada yang agak dekat ya, ya berharap semoga nanti ya dia ada rasa terus ya diajak ke hubungan serius gitu, ke Bengkulu. Itu beda lagi. Nah gitu. Nah untuk ini tambahan juga kan masih belum ada jodoh ya, belum ini untuk mendapatkan
ini kasih doa ya. Nah ini untuk anak muda ini ya. Nah makanya dukun saya keluar gitu kalau masalah gini. Boleh ya Bu Bos ya? Jadi baca ini. Aku nyontek juga ya doanya. Kalau udah punya jangan cari lagi. Enggak, ini dari ulama ya, dari ulama. Jadi gini, usahakan sholat hajat ya, sholat hajat 2 rakaat ya, sholat hajat 2 rakaat, sunatan hajat rakaat nilai Allah dan seterusnya. Setelah 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah baca ini, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sekali lagi, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nah kalau masih belum hafal nanti bisa dicek di Al-Quran surat Al-Qasas ayat 24. Nah itu dibaca sebanyak 100 kali ya, dibaca sebanyak 100 kali setiap selesai sholat hajat, 100 kali malam hari kalau bisa lebih mustajab, 100 kali malam hari. Nah itu yakin dan usaha, disertai usaha, kalau bisa sedekah juga ya, sedekah terus amalkan itu, insya Allah nanti dekat jodohnya gitu. Dan Sedekahnya bentuk apa itu kalau kira-kira? ya uang gitu aja nggak apa, terserah pokoknya, sedekah uang boleh atau apa gitu, terserah gitu. Seperti itu. Kalau nggak ada ya cukup ya sholat hajat, doa tadi itu 100 kali ya, tidak kurang tidak lebih gitu. Nah terus perbanyak sholawat juga ya, perbanyak sholawat. Kalau bisa baca atau gini, la ilaha illallahul wadud, la ilaha illallahul wadud, itu dibaca sebanyak-banyaknya gitu. Yes, itu aja guys. Insyaallah kalau yakin Insyaallah jodoh pasti datang. Insyaallah ini ya. Bismillah. Dan semoga jodohnya kita berdua. Kata Bu Bos, Bu Bos. Ayo Bu Bos, nanti Bu Bos, serang Bu Bos. Oke. Untuk sahabat setia, masih ada satu sih, cuma nanti kita lanjut karena pembahasan masih panjang. Kita juga akan mengetahui sebenarnya PDKT itu dalam Islam. Karena kemarin ada juga ya yang bertanya, benarkah PDKT itu hukumnya diharamkan dalam Islam? Nah, tapi sebentar kita jawab. Kita break dulu. Untuk sahabat setia jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami di Zona Music Indonesia Radio. 90% Music Indonesia, sahabatnya kita semua. Cikidot. Bandambus Batas, melintas angkasa untuk Nusantara. Radio Streaming Zona Musik Indonesia. Sahabatnya kita semua. Stay tuned. Tractor systems are offline. Number 1 for today's hits and all-time favorites. Zona Music Indonesia Radio. 90% musik Indonesia. Sahabatnya kita semua. Zona Music Indonesia Radio, 90% Music Indonesia, sahabatnya kita semua. Kita balik lagi sahabat setia, dan kita masih di program acara Kisi Hati spesial bulan September ya. Dan selamat malam dulu terucapkan buat kamu yang baru sempat stay tune, baik mendengarkan kita melalui kumpulan radio box ataupun simpulan radio dan masih banyak lagi, atau buat kamu yang ingin mendengarkan kita juga melalui website resmi kami
bisa dicari saja ya. Di mana Pak Ustaz? Di www.zonamusikindonesiaradio.co.id. Nah, .co.id salah Pak. Ini. Jangan apa-apa. Coba ulang. Bukan ya. Bukan .co.id. www.zonamusikindonesiaradio. Nah, kelanjutannya itu apa kalau salah? Bukan .co. .my.id. Oh, .my.id ganti. Ingatku .co.id. Iya sih, sebenarnya website itu juga kan banyak juga yang pakai ya. Iya. ID. Ya itulah sahabat. Jadi itulah .my.id ya. my ya. .my.id. .id. Dot itu titik ya. Oke. Dot itu yang nggak tahu biar yang sering dipakai sama kadang anak ada yang bayi. kurang paham. Bukan. Itu ya itu aku juga pakai dulu. Dia Sebastian ya. Jadi website resmi kami di www.zonamusicindonesiaradio.my.id. Betul sekali. Oke, lanjut. Nah, gimana nih? Sebenarnya untuk PDKT untuk pandangan Islam sendiri, Pak Ustaz. Ya. Kalau menurut pandangan Islam sih PDKT itu kan istilah dari sini ya, pendekatan. Kalau di Islam itu adanya sebenarnya ya kalau kenal ya ta'aruf terus nikah. Terus nikah. Jadi ya tapi ya gimana lagi yang berhubungkan zamannya jadi seperti ini ya. Kalau kata guru saya ya ini cara yang tidak kaku ya. Tapi ya tetap ini kami tidak ngomong ini pacaran silakan, bukan gitu juga sih. Tapi gini, intinya kalau memang harus pendekatan harus ini ya harus saling bisa menjaga dan kalau bisa ya jangan lama-lama lah gitu. Mengungkapi cinta pun nggak masalah. Kita berjatuh cinta, komitmen biar nanti nggak menerima cinta orang lain itu nggak masalah. Begitu. Misalnya kita ngungkapin cinta, saya ngungkapkan cinta sama si Cindy misalnya. Tapi saya kuliah dulu, mondok dulu, setelah mondok nanti tak lamar, itu boleh. Nah kalau tentang pendekatannya ya wis, tapi asalkan bisa menjaga, cuman hati-hati gitu aja. Itu godaan berat ya. Kalau dari saya berat sekali. Tapi kalau jadi memang sebenarnya sudah ini ya jangan lama-lama, misalnya 3 atau 2 bulan ya tetap ya lamar kalau memang sudah ada rasa dan cocok ya wis. Untuk menghindari godaan. Terus kalau nggak yang nggak ada duit gimana Pak? Ya ngumpulin uang dulu lah. Tapi kalau kuat ya. Karena sebenarnya kan itu yang memberatkan. Tidak secara langsung. Ini aku udah curhat sih. Apalagi iya benar. Iya. Tahu. Yang LDRan gitu kan. Iya. Mau pisah juga nggak mungkin. Berat gitu kan. Saling melepaskan. Itu solusinya gimana itu? Kalau ya itu tadi, kalau menurut saya sih lebih baik ini saling menjaga, walaupun ngobrol atau apa. Kirain dirimu yang menanggung. Ngapa aja nanggung untuk pernikahanku dengan istriku aja masih belum ada. Ini aja masih jalur langit. Oke. Berarti saling hati-hati ya. Ini tapi hati-hati harus bisa saling menjaga. Tapi kalau menurut ulama, kalau menurut habaib guru saya malah gini. Kalau kuat komitmen selesai, jangan hubungan lagi sampai nanti mau ngelamar. Kalau kuat, tapi kalau enggak ya gimana lagi ya. Oke. Jadi sebenarnya dalam Islam itu tidak diharamkan ya sebenarnya untuk PDKT sendiri ya. Ya kalau cuma ini ya iya, tapi harus hati-hati. Tapi kalau sudah yang nggak bisa menjaga ya haram gitu. Tapi itu dekat sekali.
dekat sekali. Makanya saya ngomong hati-hati. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, karena zina itu perbuatan yang keji dan makanya hati-hati. Lebih baik kalau bisa ya, kalau kuat ya itu setelah komitmen jangan hubungan sampai nanti mau siap ngelamar. Sepentingnya aja kalau bisa, tapi kalau enggak ya gimana lagi ya, namanya inilah gitu. Ada 2 pesan buat kalian. Jika kalian cinta, maka nikahilah. Ingat jomblo istiqomah Tapi sampai kalau halal. enggak, maka tinggalkanlah. Iya. Gak kenal pacaran di Islam itu. Emang iya itu. Sebenarnya gitu. Nah, jadi ingat jomblo istiqomah sampai halal. Nanti jangan-jangan ini si Cindy nunggu di luar studio nanti. Itu kan Ustadz Tio yang dikisi hati. Kenapa ya? Masjid Iya, orangnya kan ada Sebastian ya. Iya, di sana itu orangnya kan. Nunggu di luar itu. Gimana tadi? Mau jelasin apa di rumah tadi? Udah lupa. Udah lupa. Ini kayaknya takut dijemput ini. Iya, aku harus berhati-hati. Takutnya jebakan ini. Oke. Untuk Sebastian, gini. Jadi beberapa pembahasan kita di malam hari ini itu tadi sebenarnya boleh kalian PDKT, bahkan kalau menurut Putra pribadi itu sangat bukannya saya mengatakan ini, tapi memang sangat diperbolehkan kalau kita nggak memandang dari secara Islam dulu. Kenapa? Karena gini, itu tadi yang pertama seperti yang kita bahas di awal, bahwasannya kita tuh harus mengenal sifat dan kepribadian. Kita kan nggak mungkin main-main lamar aja, karena pernikahan itu kan cuma sekali seumur hidup. Dan ya, bahkan kita nanti kalau langsung lamar, nggak tahu mana. Nanti kalau dia bejat gimana? Nah, kecuali mau poligami ya beda lagi jalan ceritanya Pak ya. ada. Nah, makanya kata Nabi itu kan arba. Pilihlah perempuan itu dengan 4 kriteria ini gitu. Yang pertama itu kayak hartanya, kecantikannya, nasabnya, dan agamanya. Faswar bidatidin. Tadi bahas ya, pilihlah agamanya agar kalian itu beruntung gitu. Jadi kalau dia rajin sholat, itu yang lebih penting dari semuanya. Daripada cantik gitu, tapi nggak mau sholat, nggak mau ini, ya siap-siap aja nanti dia melakukan dosa nggak takut. Kamu dibentak sama istrimu kamu nasihatin dia, nggak boleh di dalam Islam itu istri itu tinggi suaranya dari suami, bodoh amat. Iya betul. Udah ada bingung. Tuh kita. Banyak yang sering kayak gitu tuh sekarang. Iya makanya pacaran aja, contoh ya, kayak tadi yang dibilang sama Pak Ustaz, bahwasannya contoh dia sama Cindy lagi pacaran, negur, gak boleh gitu. Emang kamu siapa? Kan kamu masih pacar. Nah dari sini aja kita sudah bisa menilai gitu kan. Iya. Kita aja nih. Padahal yang ngingetin itu niatnya baik gitu loh. Gak boleh gitu sayang. Misalnya baru gitu, pacar aja baik, dia udah berani gitu kan. Kayak gitu. Apalagi besok udah jadi suami. Jadi istri juga. Nah gimana gitu loh. Makanya kalau kata ini, kata Al-Habib Abdul Qadir bin Zaid Wahbud, kalau memilih ini ke pria ya, maksudnya bagi cewek memilih pria itu kalau bisa jangan sampai Goliluddin itu buruk agamanya, Golilul akhlak buruk akhlaknya, itu jangan sampai ini.
Jangan sampai para cewek nih ya, tak ingatkan. Kalau bisa jangan sampai punya pikiran kayak gini. Biarin dia pemabuk, biarin dia gini. Mungkin nanti kalau jadian sama aku dia berubah, pret. Itu belum tentu. Belum tentu. Iya. Betul. Belum tentu. Banyak yang menyesal kok. Kadang teman saya ada yang kayak gitu. Udah gak bener, cowok gak baik masih dijadikan pacar. Akhirnya apa? Kecewa ujung-ujungnya. Mas Tio, dia tuh selingkuh. Nah, ya memang. Ya saya gimana ya, wis urung ngono dipacari ya wis. Udah tahu kayak gitu dipacari ya udah gitu. Makanya kalau teman yang masih bisa diingatkan, tak ingatkan. Kamu tahu dia kan? Dia kan anaknya kayak gitu, sama orang tuanya juga bantah. Terus orangnya juga kayak gini. Nah, jangan, kalau bisa saranku jangan, cari yang lebih baik gitu. Gitu. Tak ingetin gitu. Carilah yang seperti Putra, seperti Pak Ustaz Tio. Nah, Ya seperti orangnya ramah. saya ini masih nggak terlalu baik kok orangnya. Nggak terlalu baik kok saya, nakal saya. Orangnya baik, dan rencananya besok kalau udah punya istri mau poligami. Nah, pilihlah yang Jangan bilang-bilang kalau ya. itu. Tapi nggak mau. Nanti cewek-cewek pada pelak Oke, untuk sahabat setia, kita masih di program Kisi Hati, dan kita masih membahas seputar PDKT. Nah, ini Pak Ustaz, lanjut dulu mungkin Pak Ustaz. Ya sahabat setia, masih ini ya, kita masih membahas tentang PDKT ya. Nah, PDKT ini ya seperti yang saya jelaskan tadi, di dalam Islam itu ya adanya taruh, tapi juga nggak ada salahnya kalau kita itu mencari tahu dia tuh gimana, dia baik atau dia gimana kepribadiannya, gimana akhlaknya. Nah, itu yang paling utama, terutama agamanya. Fasbar bidadidin taribat yadab. Agar kita beruntung, pilihlah agamanya. Masalah kecantikan, harta itu belakangan. Bolehlah milih yang cantik, silakan. Kan untuk selamanya. Nah, tapi ini ada cara sih sahabat, untuk kalau kita ingin tahu kepribadiannya tanpa PDKT, ada cara sih. Dengan cara yang dilakukan oleh Siti Khadijah binti Khuwailid. Itu menyuruh temannya yang laki-laki. Seandainya saya punya teman perempuan, teman saya itu misalnya Wulan gitu, suruh cari tahu tentang si Cindy gimana. Nah, dia itu begini baik, terus disuruh ngobrol. Kalau saya ada rasa, disuruh nyampein kepada si Cindy misalnya. Nah, kalau dia menerima, oke. Nah, ya udah, itu bisa juga dengan cara seperti itu. Kayak itu, Siti Khadijah mendekati Nabi Muhammad dengan cara mewakilkan temannya yang laki-laki gitu. Suruh menyampaikan, suruh melihat gimana kepribadiannya, dia jujur kah? Dia apa gitu. Jadi contohnya gini, lebih mudahnya biar lebih jelas. Saya tuh ada rasa sama seseorang. Nah, saya suruh teman saya misalnya Kak ini misalnya, tolong Kak ini kan kenal sama si dia, tolong dekati dia, lihat dia itu baik apa enggak, gimana sama orang, dia itu sopan santun enggak, gini-gini. Nah, setelah dekati, diajak ngobrol atau apalah itu, oh iya Pak Ustadz, dia tuh baik, ramah itu Pak Ustadz. Oh ya sudah, dia baik, berarti cocok ini, saya cocok. Nah, langsung tak usahakan untuk mendatangi rumahnya. Itu juga bisa menggunakan cara itu. Tapi kalau susah ya wis PDKT itu, tapi ya hati-hati gitu aja. Semoga bisa dipahami. Tapi intinya diwakilkan temannya untuk mendekati biar tahu dia sifatnya gimana, karakternya dan gimana, jujur, pembohong atau apa. Itu dilakukan Khadijah dulu. Ini kalau menggunakan cara seperti itu ya kita juga harus hati-hati. Hati-hati juga karena nggak bisa dipercaya. Kadang orang yang itu. Jadi harus pandai-pandai memilih orangnya. Karena jangan sampai gini loh. Contohnya aku nyuruh si Tio untuk dekat sama ini, untuk tahu ini, tau-taunya dia yang malah jatuh cinta.
Langsung tak ubah itu. Ini Kak ini tuh jahat, Jut. Nah, iya. Betul. Itu banyak itu Pak Bos kejadian. ini, Bu Bos, Serius. Bu Bos pasti ketawa ini dengar. Banyak itu kejadian. Iya. Makanya Nah. hati-hati, bener hati-hati. Namanya zaman sekarang. Heeh. Kalau zaman dulu ya ada sih kayak gitu, tapi kan nggak terlalu mungkin zamannya Khadijah dulu, Siti Khadijah itu. Nah, itu dia. Tapi sekarang kita harus berhati-hati, lebih banyak orang seperti itu sekarang. Hati-hati. Karena mendapatkan uang saja sekarang itu berbagai macam cara, apalagi untuk mendapatkan wanita, ya kan? Ya, bisa jadi kayak tadi temannya yang disuruh ini tau-taunya lah, bahkan lebih parahnya gini. Nah, Kalau dia tuh bercerita sama kita ini bla 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 bla, ya masih ini. Tapi kalau perempuannya juga di ini, kamu jangan ini ya, soalnya kemarin aku dapat kabar si Tio itu ternyata suka mabuk-mabukan, jangan sampai kamu berteman ya sama dia. Nah itu lebih parah. nah, tambah parah, tambah ruwet. Nah Makanya hati-hati ya. hati-hati. Jadi kalau saran aku pribadi ya, lebih baik PDKT sih. PDKT itu lebih tapi ini itu tadi. sebenarnya. Tapi tetap hati-hati, ada rambu-rambu. betul. Hati-hati dalam bercinta. Jangan sampai menggelap-gelapan ya. Ya kalau gelap-gelapan nanti jalan nabrak tembok nggak tahu orang gelap kok. Tapi walaupun nggak gelap-gelapan kan udah nggak bisa lihat gimana. Iya sih. Nah, Yang netral. ini ada satu pertanyaan lagi. Oh masih ada. Iya, ini kayaknya curhat ya, bukan pertanyaan kayaknya. Katanya apa ini? Selamat malam buat kakak yang sedang bertugas. Selamat malam. Ya, selamat. kembali. Katanya siapa nih? Katanya aku Dina dari Jogja. Jogja. Dina dari Jogja. Kenapa dirimu punya mantan Ya. orang Jogja, Pak Ustaz? Aduh, ngomong yang lain deh. Ya, siapa Kalau tahu mantan kan. nggak ada. Kalau mantan nggak ada, tapi penggemar ada. Penggemar. Penggemar apa tuh? Ya radio lah. Kan dari Jogja itu yang sampai sekarang saya ingat namanya. Kemana dia sekarang ya? Entah. Itu. Iya ya. Iya. Kemana ya? Ya, selamat malam untuk Nabila ya, yang ada di Jogja. Memang sih berapa bulan ini dia sudah tidak pernah muncul ya. Semoga terkabar sehat untuk Nabila yang ada di Jogja. Kalau monitor bisa kirim ke call center ya. Nanti biar aku kirim nomornya Pak Ustaz. Soalnya Pak Ustaznya lagi kangen. Insya Allah, boleh. Wah, bahaya Kak, bahaya deh. Oke. Katanya Dina yang ada di Jakarta, di Jakarta lagi, di Jogja. Low power. Katanya mau curhat cara mengatasi Apa ya? Sebutin aja nggak apa-apa. cara menghadapi keluarga yang sering membanding-bandingkan. Low power. Cara menghadapi keluarga yang sering membanding-bandingkan. Ya ini nanti bisa sampean saling menambahkan Mas Putra ya. Kalau menurut saya sih itu dibandingkan
Wong kong ini kok dipandeng-pandeng Itu beda lagi tuh Pak. Ntar dulu, aku baca dulu. Kalau iya Katanya, soalnya, bentar ya. Low power. Bentar. Oh ada kelanjutannya. Oke. Bentar. Wah, Pak Estes udah ngantuk ya. Udah tengah malam masalahnya. Jawab. Aman-aman. Iya. Katanya cara menghadapi keluarga yang sering membanding-bandingkan. Saat ini aku sedang berada di posisi yang sering dibanding-bandingkan dengan saudaraku sendiri. Jujur, terkadang aku pengen teriak, pengen teriak, pengen ngeluh, tapi tak tahu mau ngeluh sama siapa. Hanya air mata yang teman curhatku setiap hari. Meskipun keluarga tak tahu bahwasanya aku sering menangis dikarenakan perlakuan mereka terhadap aku sendiri. Jujur Kak, sedih rasanya, sakit rasanya dibanding-bandingkan, apalagi dibandingkan dengan saudara sendiri. Mohon Kak untuk solusinya. Tertanda datang dari Dina di Jogja. Oke. Waduh kayak Oke. Minum dulu. Oh iya. Terima kasih. Ini buatan siapa ini kok? Ibu bos ini. Ini buatan Cindy nih. Rasa cinta ya. Rasa cinta pasti ada pada yang bernyawa. Udahlah. Udah, wes. Oh, kalau Cindy dengerin ini agak ingin ketawa tapi ya kesel gitu. Yang itu aja. Tapi enggak dengerin. Kayaknya dia udah tidur. Besok Oke. Nanti tadi kan aku Jangan udah dikirim. Aku udah Jangan dikirim ke dia. Kamu jangan dikirim lupa ke dia. Jangan. Monitorin Waski. Janganlah. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Oke. Next. Gini. Ya siapa yang nggak sedih ya kalau dibanding-bandingkan. Memang ya siapa yang mau Ini kayaknya ya kita mau. Ini ya. Kita pindah tema dari PDKT sekarang. Ya. Oke. Nah, siapa yang nggak sakit hati? Misalnya saudaramu itu pukulan, dia berprestasi, kamu nggak bisa apa-apa. Nah, siapa yang nggak sedih? Karena itu pukulan itu. Kalau ditanya menangis ke siapa, curhat ke siapa, yang ya Tuhan. Yang pertama ya Tuhan. Kalau Muslim ya Allah, ke Allah. Memang ya gimana ya? Kalau saran saya sih ini yang seperti saya dengar, kalau ada keluarga seperti ini, namanya itu yang seperti itu kan orang tua ya kadang-kadang. Nah, orang tua kita nggak bisa nasihatin orang tua, nggak bisa. Jadi ya itu kalau seandainya dari keluarga itu nggak semuanya seperti itu, mungkin ada 1-2 orang yang mungkin ada di pihak, maksudnya itu membela kamu, kasihan sama kamu, ya kamu minta tolong agar ya gimana lah bisa menasehati gitu. Mbak, kasihan dia tuh sedih, dia terlihat sering nangis di kamar. Kalau setelah sampai ngomong seperti itu gimana, kasihan dia, misalnya gitu. Bisa ini tidak hanya saran saya, kata para ulama ada yang menasihatkan seperti itu pertama. Yang kedua ya kalau masalah sedihnya
Ya kalau nangis ke siapa? Ya ke Allah. Saya ulang tadi ya, yang pertama juga nih. Bingung. Ya intinya ya kalau salah menangisnya ke siapa? Ke Allah. Minta kepada Allah agar dibuka pintu hati keluarga kamu, agar diberi sadar. Nangis sepuas-puasnya ke Allah. Nangis ke Allah. Jangan berpikiran gini ya. Kalau cuma gitu apakah nanti membuahkan hasil? Bisa itu membuahkan hasil. Kalau Allah menghendaki bisa kok. Salat tahajud, gitu kan, salat tahajud. Minta sama Allah agar dibuka pintu hatinya. Salat tahajud sering diistiqomahkan. Dan juga yaitu cara dohirnya tadi, kalau seandainya ada orang yang masih ada di pihak kamu, yang artinya masih membela kamu di antara keluarga itu, mungkin seandainya nih kamu punya 2 saudara, nah saudara yang satunya itu masih membela kamu, kasihan, gak tega gitu kalau kamu digitukan. Nah, gimana lah caranya? Intinya kalau ada orang yang masih enak, masih intinya membela gitu ya, membela kita, ya kita cari orang itu ya agar bisa menasihati gitu, agar bisa ada yang bisa menasihati keluarga itu, yang misalnya ibunya kok sering membanding-bandingkan, agar ada yang bisa menasihati itu bisa. Kalau masalah menangisnya ke Allah tadi, wes gitu aja, jangan tapi ya kalau teriak ya janganlah, jangan gitu. Walaupun sakit ya kita usahakan sabar dan selalu sandarkan kepada Allah gitu. Tapi sabar itu aja sih kalau saya pribadi. Iya, ada batasnya tahu ya. Cuman ya ya diusahakan, tapi tidak cukup sabar ya, disertai doa dan usaha. Kalau cuma ngomong sabar nggak bisa lah ya, pasti itu ada yang nantang kalau saya ngomong kayak gitu doang, sabar gitu doang ya. Yes. Ya masih bisa gitu. Cuma sabar toh gitu ya. Iya memang kebanyakan. Ya nggak mungkin cuma sabar toh, tapi ya usaha juga ya kayak tadi itu. Siapa di antara orang mungkin yang mungkin masih ini sama kita, yang masih ini sama kamu lah, ya nanti suruh nasihatin gitu. Itu bisa. Tapi ya kalau anak yang nggak berani mungkin kamu seandainya sebentar ya, seandainya nenek kamu misalnya kok nggak tega kalau kamu digitukan, ya kamu ngomong sama nenek agar nenek kamu bisa nasihati ibu kamu, misalnya itu ibu misalnya gitu kan, itu kan anaknya gitu, itu bisa. Kalau saya pribadi gitu, dan ini juga saran dari ulama kalau ada masalah keluarga gitu. Nah silakan ada ditambahkan. Tapi benar sih kata Bang Tio bahwasannya itu yang sering banyak melakukan hal seperti itu orang tua kita sendiri. Terutama ya ini sih. kadang kalau orang seperti kita kayak gini kan kadang ya kayak gitu lagi kisahnya. Saya tahu mempunyai keterbatasan, kekurangan. Keterbatasan mungkin baik dari mata ataupun dari anggota organ tubuh yang lainnya. Nah, jadi saya pribadi benar-benar paham dengan apa yang dirasakan sama Dina saat ini, dan benar itu tidak menutup kemungkinan ya, meskipun di sini tidak dicantumkan siapa yang melakukan, tapi itu 85% itu kebanyakan orang tua yang melakukan hal seperti itu. Orang tua. Nah, jadi gini, kalau menurut aku sendiri, kalau memang Dinanya tidak mempunyai kekurangan dan Dinanya ini artinya sempurna, artinya ya bukan berarti saya katakan sempurna Dina nggak ada kekurangan, karena semua manusia itu pasti punya kekurangan ya kan. Contohnya ya kekurangan mungkin teman Dina ada yang contohnya kayak teman Dina ada yang tahu tentang komputer, tapi kan belum tentu Dina itu tahu tentang komputer. Nah itulah, jadi sebenarnya kita masing-masing punya kekurangan. Nah kalaupun memang dari anggota tubuh nggak ada kekurangan satupun,
Kalau menurut aku coba deh kasih order kedua orang tua itu semacam teguran, tapi tegurannya tuh jangan ini bentuk lisan, karena ketika kedua orang tua itu di ini dengan secara lisan pasti ngomongnya gini, kamu tuh cuma anak, emang kamu nggak mau menjadi anak berbakti, pasti serba salah lagi. Jadi bahkan ada yang ngomong gini, nanti kamu anak durhaka kamu. Nah, gitu. Itu dia. Nah, makanya coba berikan teguran dengan cara mungkin menjauh untuk sementara dari rumah. Kenapa aku minta kayak gitu gini? Karena dari sana juga nanti Dina itu bisa menilai. Ketika Dina tidak ada di rumah, apakah keluarga Dina ini berusaha untuk mencari atau cuma slow-slow aja. Dari sini kita bisa menilai. Nah, umpama aku yang pergi dari rumah atau Tio, nah di sana pasti Tio itu bisa nih, ternyata respon keluarga aku kalau aku pergi dia senang, ternyata dia nggak nyari. Nah, tapi lagi-lagi bahwasannya kita harus mempunyai teman yang harus memberikan kita laporan. Contohnya, oh ya Bang Tio, di rumah kamu saat ini bla 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 dan segala macam. Nah, itu yang pertama. Kalau yang kedua, orang tua ataupun keluarga Dina tidak mencari, ya, maksudnya kalaupun orang tuanya mencari ataupun keluarganya mencari, nah berarti faktor lain mungkin yang bisa menyebabkan kedua orang tua ataupun keluarga membandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Karena setahu aku dan beberapa teman juga yang melakukan hal seperti itu, ketika dia dicari sama keluarganya berarti itu masih adalah kasih sayang, meskipun ya mungkin beberapa lah gitu. Tapi ya saya yakin orang tua mana yang tidak mempunyai rasa kasih sayang gitu. Apalagi nggak ada apalagi masa yang dilahirkan sendiri masa sayangnya mana. Ya itu tadi, kalau memang seperti itu, ada dia kedua orang tua Dina itu ada tekad untuk mencari, berarti ada faktor lain yang mungkin bisa jadi tanpa Dina sadari itu salahnya datang dari diri sendiri. Kembali lagi bahwasanya setiap manusia itu wajib yang namanya introspeksi. Nah, ini sedikit dikasih tepuk tangan ya. Udah. Makanya. Nah, tambahan sedikit nanti seandainya ini jadi gini, seandainya halo. Nah, kan ini kita kan nggak tahu ini dibandingkannya itu dalam hal apa. Nah, jadi gini, ini seandainya ini dibandingkan karena si saudaranya si Fulan misalnya itu kok sukses. Nah, kamu bisa apa? Nah, nanti seandainya untuk menyadarkan mereka ya, seandainya ini tambahan dari saya, seandainya kalau nanti suatu saat kamu sukses, kamu tetap baik sama orang tua kamu. Seandainya nanti kamu sukses, misalnya udah dapat uang sekian, kamu tetap kasih ke orang tua kamu, tetap baik gitu. Nanti insya Allah orang tua kamu mikir, oh alah, ternyata anakku yang dulu tak anggap nggak bisa apa-apa sekarang sukses, baik sama aku nyesel kalau begini. Nah, bisa loh seperti itu. Siapa tahu gitu. Itu seandainya karena itu loh ya. Seandainya nanti kamu dibandingkan karena kamu belum kelihatannya belum bisa apa-apa. Tapi nanti kalau kamu sukses, kamu tetap baik,
kamu tetap baik, tetap ingat sama orang tua kamu. Tapi kebanyakan Kamu kasih uang, kamu belikan apa gitu. Jangan sampai punya pikiran, orang tua, buat apa orang tua kayak gitu. kebanyakan jangan. memang seperti itu. Kamu yang dilahirkan. Nah itu makanya. Saudara kita Jadi tetap kerja, baik sama orang tua kamu. Tinggal kita yang nggak kerja. Pasti saudara kamu lihat bisa menghasilkan apa? Kamu cuma ini bla bla dan segala macam. Makanya tadi itu. saya bilang gini, bukan berarti kamu pergi dari rumah dan kamu tuh cuma diam-diam saja, tapi berusaha untuk pergi dari rumah sambil mencari kerja. Ya. Nah, itulah beberapa saran dari kami ya. Semoga bermanfaat. Atau kalau mau lebih amannya datang ke Mojokerto atau datang ke Makassar. Oh aduh. Iya. Kalau ke Mojokerto nanti tanya alamat rumahnya, nanti tak lamar mungkin. Nah, Masya Allah. Ini kayaknya tak mau sadar nambah calon lagi Bu. nih ya. Masya Allah. Oke. Untuk sahabat setia, wah ini udah larut malam ya. Kayaknya kita putar lagu sebelum kita close ya, Pak Ustaz ya. Iya, betul. Udah tengah malam juga. Karena kita ini. Aku juga udah nggak fokus nih ngoperatorin. Agak-agak ngantuk. Oke, untuk sahabat setia, kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami di Zona Music Indonesia Radio 90% Music Indonesia, sahabatnya kita semua. Thank you for always tuning in. Radio streaming Zona Music Indonesia, my one and only station. Dipancarluaskan dari pelosok bumi pertiwi Nusantara Indonesia. Inilah radio streaming Zona Music Indonesia, 90% musik Indonesia, sahabat kita semua.